Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, langsung saja. Kali ini kita akan mengkaji kitab fikih yang sangat ringkas sekali. Lihat, kecil. Di sini ada 23 halaman kurang lebih. Kalau kita tulis di buku tulis yang sedang itu paling cuma 5 halaman. Bayangin, kita belajar fikih ringkas tapi sudah mencakup semuanya secara umum. Nah, ini cuma 5 halaman. Paling seminggu selesai. Nah, kita akan mengkaji bersama-sama. Tentunya kita akan jelaskan satu persatu supaya pemahaman kita lebih mendalam. Nama kitabnya Arisalatul Jamiah wa Tadhkiratun Nafi'ah karya Syekh Al-Alam Al-Habib Ahmad bin Zain bin Alawi Al-Habsyi. Beliau wafat tahun 1144. Nanti saya sebar juga link PDF-nya seperti biasa di grup Telegram. Langsung saja bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul muallif. Ini pembukaannya. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi kebiasaan para ulama pasti memulainya dengan bismillah, kemudian dengan memuji syukur kepada Allah, alhamdulillah, kemudian berselawat kepada Rasulullah SAW. Setelah itu baru para ulama akan menjelaskan maksudnya atau membuka dengan apa yang ada dalam isi kitab ini gitu. Nah, ini tuh sangat ringkas sekali. Nanti kita langsung masuk ke pembahasan rukun Islam, arkanul Islam. Kita langsung membaca bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Nah, di sini beliau membuka dengan hadis "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Bahwasannya mencari ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim laki-laki dan muslim perempuan. Di situ kan ada kullu muslimin wa muslimatin, tapi dalam hadis itu lam yarid wa muslimatin. Tidak disebutkan kata muslimatin. Jadi nyampe kata kullu muslimin. Jadi dalam riwayat hadis tuh thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Gitu. Tapi ini sudah mencakup muslim, perempuan dan laki-laki. Jadi semua laki-laki yang muslim dan semua perempuan yang muslim itu wajib mencari ilmu, menuntut ilmu. Nah, di sini ada kategori ilmunya. Ilmu apa dulu dan ilmu yang seperti apa? Nah, saya jelaskan. Jadi al-ilmu syar'i, ilmu syariat itu yang tentang agama ini, itu ada 3 hukumnya. Yang pertama ada wajib aini. Jadi fardu ain. Jadi setiap individu selama dia muslim, maka dia wajib mempelajari ilmu ini. Nanti ilmunya dibagi. Ada berapa? Nah, di sini para ulama itu mengkategorikan ada 3 yang wajib dipelajari oleh setiap muslim perempuan ataupun muslim laki-laki. Yang pertama adalah usulul aqaid, pokok-pokok keyakinan, akidah, itu yang pertama. Karena kita kan menyembah Tuhan yang esa, menyembah Allah. Nah, bagaimana mungkin kita bisa yakin kita ini menyembah Allah sedangkan kita tidak mengenal sifat-sifat Allah? Tidak mengenal dalil-dalil argumentasi-argumentasi tentang adanya Allah. Jadi kita harus yakin dulu dengan keilmuan. Jadi Islam itu memulai keyakinan bukan dengan ikut-ikutan. Jadi harus yakin dengan keilmuan kita, dengan pengetahuan kita bahwasanya oh Tuhan itu Allah, itu Esa. Dengan apa? Dengan kita mempelajari akidah-akidah ini. Keyakinan-keyakinan ini nanti insya Allah dipelajari, kita pelajari bersama usul aqaid ini. Jadi bagaimana mungkin kita menyembah Tuhan sedangkan kita nggak tahu Tuhan itu sendiri siapa gitu. Kita nggak mengenalnya. Jadi seakan-akan kita ikut-ikutan doang. Nah, yang ikut-ikutan ini diperselisihkan sama ulama, diperdebatkan gitu. Apakah keimanannya itu kuat atau gimana itu kan diperselisihkan. Nah, jadi yang wajib bagi seorang muslim itu pertama kali itu mengenal Tuhannya. Lewat apa? Lewat ilmu akidah, nanti usulul aqaid. Satu itu ilmu. Jadi ada 3 nih secara besar. Satu. Kemudian yang kedua, ma tasihhu bihi al-ibadah wal muamalah. Nah, jadi yang bersangkutan dengan ibadah dan muamalah. Kita ibadah kepada Tuhan itu harus sesuai dengan dalil-dalil yang ada gitu. Kita harus tahu, oh ini sah atau tidak, ini batal atau tidak. Bagaimana mungkin kita beribadah kepada Allah sementara kita nggak tahu hukum-hukumnya? Apakah wudhunya sah atau tidak? Apakah sholatnya sah atau tidak? Apakah tahu bacaan sholat atau tidak? Itu berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah itu harus dimulai dengan ilmu. Segala sesuatu dalam Islam itu dimulai dengan ilmu.
gitu. Makanya Allah menurunkan wahyu pertamanya kepada Nabi Muhammad apa? Iqra, bacalah. Karena membaca ini jalan kita untuk menuju ilmu. Dengan ilmu nanti keyakinan kita makin kuat seperti itu. Kemudian yang ketiga, oh ya, setelah ibadah ini muamalah. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan muamalah karena kita kan berhubungan dengan Tuhan, juga berhubungan dengan manusia. Bagaimana kita cara bersosialisasi dengan manusia ketika kita ingin menikah gitu. Itu ada hukum-hukumnya. Ketika perempuan masih dalam masa idah, maka tidak boleh untuk dinikahi. Kemudian kan ada syarat-syarat nikah apa aja gitu. Kemudian berdagang, apakah ini halal atau tidak, tentang riba, tentang dan macam sebagainya. Itu wajib. Kalau kita pedagang, berarti kita harus tahu ilmu tentang perdagangan supaya dagangnya kita itu sesuai dengan syariat Islam. Karena syariat agama Islam ini dibuat oleh Allah itu untuk kemaslahatan kita. Mengapa riba tidak dibolehkan? Karena merugikan satu pihak dari yang lain. Kenapa perjual beli yang seperti ini nggak boleh? Ya karena merugikan. Jadi Islam itu benar-benar mengatur kehidupan kita supaya kita nggak dirugikan, supaya kita juga untung, supaya kita juga enak gitu. Jadi dalam segala aspek kehidupan yang diatur dalam agama Islam itu untuk kemaslahatan kita gitu, biar usaha kita lancar gitu. Kan tujuannya itu. Nah, setelahnya ilmu suluk wa tazkiyah. Jadi ilmu tentang akhlak atau kalau di bahasa lain itu ilmu tasawuf, ilmu adab. Kenapa ilmu akhlak ini penting? Ya karena salah satu puncak dari agama ini, ajaran agama ini adalah akhlak. Bagaimana kita berakhlak dengan Tuhan, bagaimana kita berakhlak dengan manusia. Kan itu yang menunjukkan bahwasannya agama kita baik atau tidak itu akhlak kita terhadap sesama. Bagaimana kita bisa menghindari rasa sombong, tapi kita sendiri nggak tahu sombong itu apa. Bagaimana kita bisa menghindari rasa ujub, bangga diri, tapi kita sendiri tidak tahu ujub itu apa. Bagaimana kita bisa menghindari sifat buruk, hasad, dengki, sedangkan kita nggak tahu hasad, dengki itu yang seperti apa. Nah, jadi kita harus tahu dulu ilmunya. Oh, yang kayak gini namanya gibah, yang kayak gini namanya fitnah, yang kayak gini namanya dengki. Hasad itu semuanya penyakit hati dan itu nggak baik di manusia. Gitu. Dan kita pasti semuanya udah pernah ngalamin ujub, sombong, dengki, hasad. Itu kan semuanya penyakit hati yang membuat kita ini sempit hidupnya nantinya gitu kayak nggak enak gitu. Ya, seperti itu. Itu berproses lah ya dalam beragama tuh. Jadi 3 yang wajib dipelajari sebagai seorang muslim, usulul aqaid, akidah, pokok ya, keimanan, kemudian matasihul ibadah wal muamalah berarti ini nanti mencakup dalam fikih, kemudian ilmu suluk wa tazkiyah ini tentang akhlak gitu atau tasawuf. Ini wajib, ini fardu kifayah 3 ini. Dan yang lain nanti ada yang hukumnya wajibun kifaiyun. Wajib kifayah, fardu kifayah yang mana ketika sudah dilakukan oleh sebagian muslim, maka sebagian yang lain gugur kewajibannya, nggak apa-apa. Tapi kalau di antara satu desa ini semuanya muslim, nggak ada yang melakukan wajib kifayah ini, maka semuanya dosa. Misalkan, fardu kifayah itu kayak sholat jenazah. Kalau dalam satu desa ada orang yang meninggal, kemudian ada 100 orang warganya, yang 30 orang ikut mensolati, maka yang 70 orang itu gugur kewajibannya, nggak apa-apa. Tapi kalau di antara 100 orang tidak ada satupun yang mensolati, maka semuanya dosa, seperti itu. Kemudian ada yang mustahabun, itu ada yang sunnah. Sunnah itu ilmu apa? Ilmu yang rinci banget. Ketika kita mempelajari tentang akidah, kita mempelajari secara rinci, secara mendalam. Itu sunnah. Tapi kalau kita bagi orang awam cukup mempelajari pokok-pokok akidah. Begitupun ibadah dan muamalah. Jadi nggak rumit bagi kita. Yang untuk mempelajari secara mendalam itu nanti ahlinya ada para ulama seperti itu. Nah pokok itu udah selesai. Kemudian hadis kedua, man salaka thariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi thariqan ilal jannah. Dalam riwayat lain, sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa katanya, siapa saja berarti ya, siapa saja yang berjalan mencari ilmu di atas jalan ilmu, maka akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Memahami hadis ini, kenapa kok orang yang mencari ilmu bisa dimudahkan menuju surga? Jadi seperti ini. Li'anna may yamshi fit tariqil ilm, karena sesungguhnya orang yang berjalan dalam mencari ilmu, au yahduru fi majlisil ilm, atau hadir di majlis ilmu. Kalau zaman sekarang
online juga majelis ilmu gitu kan. Kan kita mencari ilmu gitu. Kemudian ya'lamul awamir fayamtasiluha. Karena dengan mencari ilmu ini, kita akan mengetahui perintah-perintah Tuhan sehingga kita melakukan perintahnya. Wa ya'lamun nawahi fayajtanibuha. Dan dengan mencari ilmu ini, nanti kita akan tahu larangan-larangan Tuhan sehingga kita menjauhinya. Gitu. Makanya wa syakhsul ladzi imtathalal awamir wajtanaban nawahi fa famalahu fil akhirati ila aina ilal jannah. Ini saya tulis ya, terus juga. Jadi, kalau ada orang yang mencari ilmu, dia sudah tahu perintah-perintah Tuhan, kemudian sudah tahu larangan-larangan Tuhan, dan dia mengerjakan perintahnya, menjauhi larangannya, maka dia di akhirat nanti jalannya kemana? Condongnya kemana? Ya pasti ke surga. Makanya orang yang mencari ilmu, pasti dimudahkan jalannya ke surga. Karena dengan begitu, dia menuju pengetahuan tentang perintah-perintah Tuhan dan larangannya sehingga dia tahu mana yang harus dilakukan, mana yang harus ditinggalkan. Dengan begitu, maka dia sedang berjalan ke dalam surga, menuju surga gitu. Makanya nanti dimudahkan seperti itu. Jadi di sini dijelaskan berarti ketika kita mencari ilmu, kita nggak cukup mencari ilmu saja, tapi harus mengamalkannya gitu. Nah, kemudian wa ba'du fahadhihi masailu mukhtasaratun. Nah, setelah pengarang ini mengucapkan alhamdulillah tadi. Pokoknya setelah pengarang ini barusan menjelaskan semuanya di atas itu tadi, fahadhihi, maka pengarang ini menjelaskan ini masailun mukhtasaratun. Nah, kata pengarang ini kitab ini tuh membahas tentang permasalahan yang sangat ringkas sekali. Pembahasan yang sangat ringkas. Mukhtasaratun itu sangat ringkas dalam bahasa Arab itu maqala lafzuhu, yang mana katanya itu sedikit, lafadznya itu sedikit. Saking ringkasnya ya lafadznya sedikit gitu, tapi mencakup banyak makna nantinya. Mukhtasaratun min ba'di kutubi Hujjatil Islam, yang mana beliau ambil dari kitab Hujjatul Islam Al-Ghazali ghaliban. Jadi kebanyakan yang di sini tuh diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Hujjatul Islam itu lakobnya Imam Ghazali, julukan. Jadi julukan kehormatan untuk Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali itu terkenal dulu Hujjatul Islam. Jadi argumentasi tentang agama Islam itu Imam Ghazali sangat fasih gitu kan dalam membela agama Islam, dalam menyebutkan dalil-dalil. Jadi Imam Ghazali itu terkenal di zamannya, ulama besar. Nah, aslinya namanya Imam Ghazali itu Muhammad bin Muhammad. Itu asli namanya. Abu Hamid itu kunyatuhu. Kunyah ini julukan yang biasanya diawali dengan kata abu atau umun. Abu itu kan ayah, umun kan ibu. Imam Ghazali ini kunyahnya Abu Hamid. Itu berarti artinya bapaknya Hamid. Berarti Imam Ghazali punya anak Hamid. Atau kalau Imam Ghazali nggak punya anak Hamid, ini adalah juga julukan kehormatan juga dari orang-orang gitu. Kemudian Al-Ghazali itu nisbah. Nisbatuhu, Al-Ghazali itu nisbah. Jadi nisbah itu dalam bahasa Arab bisa diartikan hal yang bersangkut paut dengan suku, kabilah, kelompok, atau dari tempat lahirnya, atau tentang profesinya. Jadi ada dua pendapat di sini. Ghazali itu dinisbatkan, jadi Ghazali itu berasal dari kota bernama Ghazali. Tapi ada juga yang menisbatkan bahwasannya Ghazali itu ayahnya seorang tukang tenun. Kayak tukang ngesol gitu, karena Ghazal juga memiliki arti tukang tenun, ngesol gitu. Imam Ghazali itu ulama besar. Jadi nanti di sini kebanyakan diambil dari kitabnya Imam Ghazali. Kemudian disebutkan man arufaha, barang siapa yang mengetahuinya, masalah-masalah ini tadi, masalah yang singkat, fikih ini, wa amila biha, dan mengamalkannya, narjulahu minallahi ayyakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan. Jadi penulis di sini mendoakan semoga nanti akan menjadi ahli ilmu baik secara zahir ataupun batin, luar dalam gitu. Ilmunya mendarah daging. Kita cuma bukan tahu ilmunya doang tapi kita mengamalkannya gitu. Wabillahi taufik. Nah, ini muqaddimah pembukanya selesai. Arkanul Islami, rukun-rukun Islam. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.